Start your computations. Hello everyone, my name is Evieni HS Samanglailai and my number NPM 19040004 and me as a moderator in this video, and my partner is Sinta Sophie Mariska and we from Group C. Now we will explain the material of principal curriculum development. So let's start it. Okay, now I will explain about principle of curriculum development. Principle in curriculum development terdapat dua, yaitu general principle and specific principle, and general principle and include relevance. So, let me see what is this. Yang pertama kita bahas yaitu prinsip umum, mencakup relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan prinsip khusus mencakup prinsip berkenaan dengan bertujuan pendidikan, prinsip terkait dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip pemilihan proses belajar, mengajar, dan prinsip terkait dengan pemilihan media dan bahan ajar. Relevansi adalah kesesuaian, keserasian pendidikan dengan tuntutan masyarakat yang dapat dilihat dari relevansi eksternal dan internal. Ada tujuan, isi dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Prinsip kedua yaitu fleksibilitas, yang mana yang dapat dimaknai kurikulum bisa melakukan adaptasi sesuai dengan kondisi daerah, waktu, kemampuan, dan latar belakang anak. Seperti kondisi pendidikan kita saat ini, sistem pembelajaran jarak jauh, itu seperti daring, disebabkan pandemik virus corona. Dengan sistem pembelajaran jarak jauh, kurikulum harus juga terimplementasikan dalam proses pembelajaran tersebut. Prinsip ketiga yaitu adalah komunitas, yang dimaknai sebagai kesinambungan dan keterkaitan perkembangan dan proses belajar. Jadi, pengalaman belajar yang tersedia pada kurikulum saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Dan prinsip yang keempat yaitu adalah praktis dan efisien, di mana kurikulum tersebut mudah diimplementasikan, alat yang digunakan mudah, dan biaya yang murah. Lalu kita menuju yang kelima, yaitu efektivitas. Kurikulum yang mampu mengukur pencapaian tujuan pembelajaran itu yang disebut dengan efektivitas. Dan yang terakhir adalah prinsip khusus dari pengembangan kurikulum. Menurut Winarso 2000, pertama, kurikulum dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan nasional tahun nomor 20 tahun 2013. Kedua, pendidikan sesuai dengan kebutuhan kependidikan seperti perbuatan hasil belajar, yaitu khusus sederhana, isi pembelajaran memuat pengetahuan, sikap dan keterampilan, serta isi kurikulum harus logis dan sistematis. Sekian dari saya, terima kasih. Hello everyone, my name is Sinta Sophie Mariska, NPM 19040026. Okay, next, curriculum development approach. First, the field of study approach, or also known as the academic subject approach, which use field of study such as English, mathematics, social studies, and others in developing the curriculum. Dalam pendekatan ini, ada dua komponen yang harus ditetapkan, mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik, dan apa yang harus dipelajari untuk menetapkan disiplin ilmu yang akan digunakan. Kemudian, pada pendekatan bidang studi juga memiliki beberapa ciri, diantaranya yang pertama, tujuan dari kurikulum ini adalah pemberian pengetahuan kepada siswa. Yang kedua, metode yang cenderung digunakan dalam proses belajar mengajar adalah metode ekspositori dan inquiry.
Yang ketiga, organisasi isinya yang memiliki beberapa pola. Yang pertama, correlated curriculum. Yang kedua, unified of concentrated. Yang ketiga, integrated curriculum. Yang keempat, problem solving curriculum. Ciri-ciri pendekatan bidang studi adalah bagian evaluasi yang bervariasi yang disesuaikan dengan tujuan dan sifat mata kuliah. The second approach in curriculum development is a goal-oriented approach. According to Winarso, the approach focuses on goals as the center of curriculum development. The third approach in curriculum development in the material organization pattern. This approach is formed from the subject matter curriculum, correlated curriculum, and integrated curriculum approach. Pendekatan subject matter kurikulum adalah pendekatan yang mengkotak-kotakkan pengembangan kurikulum sesuai bidang studi, misalnya bahasa Inggris, IPA, IPS, dikembangkan secara terpisah dan tidak terhubung sama sekali. Kemudian, pendekatan correlated kurikulum, pengembangan kurikulum dengan menghubungkan bahan-bahan di antara mata pelajaran. The fourth approach in curriculum development is reconstructionist. Also known as social reconstruction, is which curriculum development is focused on problems that exist in society, such as population explosion, disaster, and others. There are two important points in the social reconstruction approach, namely curriculum design and teaching implementation. The fifth approach in curriculum development is humanistic approach. This approach focuses on student interest in curriculum development. Dalam pendekatan ini, pendidikan diarahkan untuk menciptakan siswa yang tidak hanya pintar secara intelektual, namun juga memiliki nilai sosial dan sikap yang baik. Yang ketiga adalah forward design. In curriculum development, in this case, by the teacher in the classroom. The first step is to choose the topic of the material to be discussed. Next, the teacher will choose the right method in delivering the material. For example, the teacher use cooperative learning as a method. This is called the process in the forward design. The final step is to choose a form of assessment that is appropriate to the topic. Selanjutnya, untuk penyusunan silabus dan metodologi dari desain forward adalah dengan menentukan konten dari kurikulum terlebih dahulu. Kemudian disusunlah silabus yang memuat target pembelajaran materi ajar, topik, tata bahasa, dan kosakata yang perlu diajarkan. Setelah silabus dirancang, maka langkah selanjutnya adalah dari implementasi forward design adalah merancang metode atau proses pembelajaran. Pengembangan kurikulum akan merancang metode, strategi, dan kegiatan yang sesuai dengan konten yang telah ditentukan, sehingga apa yang ditargetkan dapat tercapai. Selanjutnya, hasil belajar atau apa yang dicapai oleh peserta didik setelah melalui proses pembelajaran. Thank you.